Let's talk on FAB Cast. Menulis adalah mencipta. Dalam suatu penciptaan seseorang mengarahkan tidak hanya semua pengetahuan, daya dan kemampuannya saja, tetapi ia sertakan seluruh jiwa dan napas hidupnya. Stephen King. Aduh, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Fiber, FEB Lover. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah orang yang membuat saya iri. Saya iri loh Pak sama Bapak tuh. Kenapa? Ya iri aja. Iri. Boleh nggak sih Pak iri? Bapak Abdullah Mubarak, SEMM AKCE. Iya. Betul ya? Betul. Oke, sehat Pak Mubarak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Mubarak asli Saya asli Tegal. Tegal. Coba Pak ngapak sedikit boleh nggak? Ya Tegal lah. gitu. Tegal lah. Coba yang kalimat yang panjang gitu. Coba boleh nggak? Kalimat yang panjang. Kamu mau kemana? Ikut dong gitu. Kemarin di. Mama ring di. Terus? Ya bolehlah melu lah. Oh boleh lah. Oli ya? Oli, Oli lah iya. melu. Oh jadi asli Tegal. Asli Tegal. Jadi memang semua keluarga asli Tegal. Iya, asli Tegal semua. Jadi ada yang beda kecamatan, beda desa gitu ya. Tapi memang Tetapi semuanya di asli Kabupaten Tegal ya. Tegal ya secara umum. Oke. Betah Pak di Tegal ya karena sudah kelahirannya Alhamdulillah, di betah. sini. Saya izin buka ini ya. Buka apa Pak? Buka masker. Oh ya, izin buka masker ya, karena mas suaranya ini. Aduh agak susah. Suaranya lebih terdengar Pak kalau pakai ini ya. Cek. Ya. Pak Mubarak, panggilannya siapa sih Pak? Ada yang manggil Pak Barok. Kalau saya boleh tahu nih, kalau saya manggilnya tuh Mubarak. Mubarak agak, aja mungkin. agak sulit. Biasanya kan orang manggil satu suku kata yang mudah Iya. gitu. Iya. Sebenarnya orang biasa manggilnya Ya Pak Mubarak boleh, Pak Barok boleh. Pak Mubarak, tapi biasa orang Pak Mubarak ya. Pak Mubarak. Pak Mubarak. Tiga suku kata. Tiga Ya. suku kata kan biasanya Pak Barok. Kalau saya Catur, biasanya ujungnya aja Tur gitu. Pak Catur ya. Kalau saya gitu Pak Mubarak agak kepanjangan gitu. Tapi biasanya orang dipanggilnya sudah terbiasa dengan Bapak Mubarak ya. Pak Mubarak itu adalah dosen akuntansi. Iya, dosen di program studi akuntansi FEB UPS Tegal. Sejak kapan Pak? Masuk tahun 2008, kemudian efektif menjadi dosen tetap sekitar 2010 berarti. Berarti saya SMA apa ya kalau nggak salah itu ya. Pak Mubarak sudah jadi dosen. Sudah jadi dosen. Wah luar biasa. Pak Mubarak ini S1-nya Unsud Purwokerto, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto ya. Iya. Akuntansi. Jurusan akuntansi pada saat itu. S2-nya itu Unkris Magister Manajemen. Manajemen ya atau konsentrasinya keuangan. Konsen Ya? keuangan. Iya. Oke, di Unkris itu di Jakarta di Kalimalang. Jakarta atau Bekasi? Ya pinggiran lah gitu lah. Pengennya diakui Jakarta ya, Pak? Iya. Oh, di Kalimalang Jatiwaringin itu ya, Pak? Ya? Jatiwaringin. Saya pernah tinggal di sana loh, Pak. Di daerah mana? Saya lupa ya, pokoknya Jatiwaringin saya deket Dekat Asevia mungkin. ya, deket situ. Enggak lama sih, soalnya cuma sekitar berapa bulan. Rame ya, Pak. Tapi kok bisa sampai Jakarta, dari Tegal ke Jakarta? Ya memang pada saat itu kan belum jadi dosen di UPS gitu ya. Jadi ingin merantau? Iya pada saat itu awal mulai ini apa istilahnya lulus dari S1 langsung ke Jakarta beberapa tahun gitu. Oh, jadi langsung ke Jakarta. Iya, di Apa yang sana. membuat ingin ke Jakarta, Pak? Ya di sana kan kebanyakan persepsi orang ya tempatnya kerja gitu ya. Tempat kerja ya. Termasuk juga jadi di situ kan jadi dosen tidak tetap di beberapa program tinggi sebelum masuk ke sini. Oh, jadi Bapak sebenarnya sudah mengajar di sana, sekaligus kuliah di sana, atau lulus Iya, dulu? jadi pada saat S2 di situ ya sembari ngajar juga di situ di beberapa dosen di beberapa tempat lah. Ternyata sudah berpengalaman selain di sini ya di Universitas Iya. Pancasila Tegal. Oke, di Unkris keuangan. Saat ini sedang S3. Sedang S3 di program studi Doktor Ilmu Ekonomi di Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Yogyakarta. Kapan selesai, Pak? Ya, Ayo. ditarget akhir tahun ini. Iya, jadi saya manggilnya Bapak calon dokter ya. Ya boleh lah. Insya Allah tahun ini selesai. Insya Allah. Insya Allah selesai.
Kalau kita boleh ini ya mengawang-awang bahwa perjuangan Bapak untuk sampai ke sana ke sini itu cukup luar biasa. Tadi Tegal, Jakarta, ini balik ke UPS, balik ke Tegal, daftar di UPS itu berarti ada pada saat itu sampai di sini kembali lagi itu gimana Pak ceritanya? Iya, jadi di sana juga sudah cukup lama gitu ya. Kemudian pas lulus dari sana dari S2 MM Unkris tadi, ya alhamdulillah ternyata UPS buka lowongan gitu ya. Iya. Lowongan dan ya daftar dan alhamdulillah diterima, jadi balik kampung lagi akhirnya. Akhirnya dekat dengan keluarga. Iya, dekat. Dekat dengan keluarga ya. Lalu ambil S3 itu berarti berapa tahun yang lalu Pak berarti? Berarti ya sekitar sudah 5 tahun mungkin Sudah 5 tahun, dari ya. 2015 Dari mungkin. 2015. Target tahun ini selesai. Alhamdulillah target selesai. Target selesai, kita tunggu ya target. Nah, Pak Mubarok ya panggilnya Pak Mubarok. Jadi biar FEB lover ini tahu ya, karena mungkin ada manajemen. Kalau akuntansi insya Allah sudah tahu ya, Iya. Pak Mubarok. Tapi mungkin manajemen, pajak atau yang lainnya kan belum begitu paham. Seorang penulis ya, dikenal seorang penulis. Iya, jadi ada beberapa tulisan lah yang sudah pernah masuk. Jadi Gitu peberat itu ya bikin saya iri Pak. Sama tahu gitu. nggak saya iri itu sama Bapak tuh? mungkin di situ ya. Iri kok bisa ya tulisannya banyak. Terkadang saya berpikir gini, Pak Mubarok nulis, saya pingin nulis, tapi saya nggak tahu ya, kok tidak bisa seperti Pak Mubarok, bahkan berpikirnya begitu, yang dia mudah sekali menulis. Beberapa itu ada berapa Pak tulisannya? Iya, jadi sampai sekarang sih kalau Di total, dihitung ya, iya. mungkin ada 17 tulisan, di mana dari 17 tadi 4 diantaranya berupa buku dan 13 lainnya artikel populer ya, yang dipublish atau dimuat di Ada buku koran berapa, Pak? harian. 4. Ada 4. Empat. Itu sendiri atau bersama? Ya, rata-rata bersama. Rata-rata bersama. Dan ya alhamdulillah dari 4 ini masuk ke penerbit nasional gitu ya. Oh, Jadi ada 17. yang Itu sejak tahun berapa Bapak mulai menulis dari total 17 itu misalnya? Iya, mungkin kalau tulisan dalam bentuk ini ya, artikel populer yang dimuat di koran itu mungkin Iya. 2 tahunan lah. Baru 2 tahunan gitu 2 ya. tahun? Heeh. Bapak bilang baru 2 tahun tapi 17. Berarti yang dimuat di artikel koran gitu ya. Itu 2 tahunan. Tapi kalau buku sih ya apa istilahnya sudah agak lama sih. Jadi Wow. 2 tahun 13 artikel. 13 artikel. 2 tahun ya. Tapi kalau buku kalau dengan buku Di total 17. 17. Maksudnya bukunya sendiri berarti sejak tahun berapa kalau ditambah dengan buku? Ya apa ya? Ya sekitar 1 tahun setelah masuk ke UPS itu sudah mulai menulis gitu. Jadi kalau tapi artikel 2 tahun, saya berapa ya Pak? 4 aja nggak kayak malas mikir sih. Oke, itu jumlahnya 17. Iya. Tapi kalau dari hobi menulis sendiri itu sejak kapan Bapak? Ya sejak kita mulai ngajar itu sudah terinspirasi gitu ya. Jadi terinspirasi. Jadi saya kadang-kadang melihat beberapa buku yang ada di toko buku, kalau dulu kan di Jakarta ya, di toko Gunung Agung atau Gramedia dan sebagainya itu kadang ada banyak buku-buku yang sederhana gitu ya. Kita lihat kalimatnya atau tema-temanya juga sederhana, tapi kemudian di situ hanya karena ada kata pengantarnya dari dinas kementerian atau menteri atau apa gitu ya, yang kemudian menjadikan dia itu laku di pasaran gitu ya, artinya berani dipasarkan di toko-toko buku nasional, toko-toko gitu besar ya. Padahal kalau kita lihat istilahnya kalimatnya atau bab-babnya juga biasa-biasa aja gitu loh. Dari situlah kemudian saya terinspirasi, dari situ kemudian ya latihan menulis terus-menerus diulang-ulang sampai kemudian ketemu beberapa bab sampai menjadi buku. Penulis gitu ya. favorit Bapak siapa? Boleh tahu? Tidak ada sih. Tidak ada. Ya. Apa yang membuat Bapak inspirasi menulis? Biasanya kan seperti saya nih Pak, saya terinspirasi oleh siapa gitu, akhirnya menulis gitu.
Atau penulis favorit? Terelio kalau saya misalnya. Kalau Bapak siapa? Terelio misalnya. Iya, Kalau ya Bapak? karena banyak ini ya buku Referensi. yang dibaca akhirnya ya itu Campur-campur pokoknya. campur-campur apa. Tidak ada inspirasi, pokoknya semuanya baik. Iya. Semuanya bagus Jadi gitu ya. dicoba saling melengkapi, digabung-gabung, diramu dan sebagainya gitu ya sampai membentuk bab sampai menjadi buku lah Sampai kayak menjadi gitu. buku. Jadi mengakomodir semua buku-buku Betul. yang ada. Nah, kalau selama dari 17 tulisan Bapak yang paling berkesan ya, yang paling kayaknya ngos-ngosan ya. Bapak Iya. bisa sampai ini apa? Iya, kalau dalam bentuk buku sih buku pertama yang saya tulis gitu ya. Itu Jadi kenapa bisa? Ngeluarin uang banyak atau? enggak, jadi judulnya kan pengelolaan keuangan untuk UKM gitu ya. Oh iya. Jadi terkesannya itu karena memang prosesnya itu sangat ketat gitu ya. Jadi proses penerbitannya sangat objektif dan lama gitu ya, hampir setengah tahun baru terbit gitu ya. Jadi proses tahapannya itu screeningnya lah. Nulisnya berapa tahun atau berapa bulan Pak buku UMKM tadi, keuangan UMKM? Mungkin 1 tahun pada 1 saat tahun, itu ya, tapi karena terbitnya terbitnya 6 bulan. sekitar 6 bulan setelah masuk ke penerbit gitu ya. Jadi ya pokoknya di screening mulai dari apa sih kelebihannya gitu ya, perbedaannya apa dengan yang buku yang lain yang sama-sama temanya sama gitu ya. Tapi dari itu sudah jadi, tapi proses screening yang mungkin membuat Iya. menjadi sebuah pengalaman atau menjadi hambatan atau bisa jadi sesuatu yang paling berkesan. Tapi dari sisi menulisnya, dari setahun itu ada tidak yang apa karena dia menulisnya Pak Mubarok misalnya sambil bekerja gitu? Iya, di samping itu sambil bekerja juga ya cara menulisnya. Jadi ya di sela-sela waktu ngajar gitu, mungkin malamnya disusun beberapa bab, beberapa kalimat dan sebagainya lah kayak gitu ya. Jadi diulang-ulang dan seterusnya karena kan ya kita tahu lah sebagai pemula gitu ya. Iya, awal-awal menulis. Iya, awal menulis itu ya nggak pede juga dalam artian dibuat kalimat ini kok kayaknya nggak pas, kemudian dibuat kalimat lagi sampai ya terus menerus lah. Dan cobaannya di situ. Cobaan di situ. Cobaan di situ akhirnya menjadikan buku itu paling berkesan. Iya. Nah, setelah buku terbit itu kemudian direvisi dan ya revisinya nggak seberapa sih sampai kemudian terbit buku baru lagi yang mirip dengan itu tapi diterbitkan di penerbit yang berbeda tapi masih satu grup gitu ya. Iya. Ternyata luar biasa ya. Satu buku awal biasanya memang yang awal-awal yang kita lakukan perjuangan itu yang memang berkesan ya Pak. Iya. Nah, tipsnya apa sih Pak? Tips menulis versi Pak Mubarok. Boleh tahu nggak nih? Jadi ini ya harus disampaikan ya biar jadi ilmu. Jangan dipendam sendiri. Ya istilahnya ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi bukan boleh. jadi mungkin tipsnya ya kita tahu kalau memang arahnya adalah penerbit nasional gitu ya yang memang berorientasi profit ya berarti ya cobalah cari tema atau mungkin buat judul yang sangat menarik dan profitable gitu ya. Harus menarik. Ya tentunya kan karena arahnya seperti itu ya, jadi dia tidak hanya mempertimbangkan dari mungkin struktur kalimat dan sebagainya, tapi juga apakah itu nantinya kalau dijual itu diminati masyarakat atau enggak gitu ya. Karena ujung-ujungnya kan itu, ujung-ujungnya adalah bisa dijual dan menghasilkan inilah jadi keuntungan harus kita gitu. berpikir profit oriented dulu untuk menarik diri kita. Selain Ya itu, dua-duanya ya. awal-awalan misalnya agar tips untuk menulis. Ya salah satunya itu ya. Kemudian kita juga bisa buat buat berbeda ya dengan buku-buku lain. Sebenarnya kan kalau kita lihat buku yang ada gitu itu ya sebenarnya temanya sih mirip-mirip gitu ya. Temanya Mirip-mirip, cuma kadang-kadang kita punya diferensiasi, punya keunikan gitu ya, sehingga kadang-kadang setiap babnya itu juga mungkin ya dibuat berbeda lah. Seperti UMKM ya yang saya susun itu bukunya pengelolaan keuangan untuk UKM itu.
atau UMKM itu sangat sekali berbeda dengan buku-buku yang ada gitu ya. Yang diterbitkan. Iya, jadi bab-babnya juga saya bedakan gitu ya, sehingga mungkin ya penerbit akan mempertimbangkan itu gitu ya. Jadi yang pertama tadi kita berorientasi profit, yang kedua buat yang berbeda. Yang selanjutnya ada lagi nggak Pak? Iya, terus ya bagi pemula ya mungkin bagi pemula yang mungkin sama sekali tidak dikenal oleh penerbit gitu ya. Apalagi kita juga mungkin dari latar belakang mungkin kampus atau apa ya, tempat yang yang tidak dikenal gitu ya. Ya mungkin setelah kita menyusun buku sudah bagus, kita coba konsultasikan misalkan ke pihak apakah itu praktisi gitu ya. Atau mungkin orang-orang yang punya jabatan tertentu yang ada kaitannya dengan buku itu ya. Nah setelah konsultasikan, bolehlah kita gandeng sebagai penulis kedua atau ketiga gitu ya. Karena sekali lagi penerbit juga akan mempertimbangkan itu gitu ya. Kalau sekedar dosen saja gitu ya, yang ngajar saja tapi nggak ada orang yang dianggap praktisi atau mungkin yang lain, itu juga kadang-kadang nggak melihat gitu ya. Ya saya dulu pernah ada ya. Ada buku yang sebenarnya ini buku referensi ya, dalam artian buku yang untuk sumber penulisan apakah skripsi, tesis dan sebagainya. Saya coba tawarkan di beberapa penerbit di daerah Jogja gitu ya. Ya nggak layak gitu ya, artinya banyak yang menolak. Ditolak karena? Ya mungkin kalau dilihat dari ketertarikan oleh pembaca itu mungkin kurang gitu ya. Jadi dari sisi tadilah profitable-nya itu mungkin nggak begitu gitu. Tapi kemudian saya coba ya konsultasi lah dengan salah satu orang yang paham, kemudian juga mungkin yang profesor atau apa gitu ya, sampai kemudian ya kita join ya, kolaborasi dan sebagainya. Tapi kemudian ya alhamdulillah bisa diterbitkan di penerbit di daerah Bandung dan diterima gitu. Kalau ada kaitannya tulisan dan penghasilan, ada korelasinya berarti ya Pak? Mungkin kalau bukunya bestseller mungkin ya, tapi kalau bukunya ya lakunya nggak begitu sih ya, ini hanya sekedar sampingan gitu. Kalau ya. Sudah pernah merasakan belum bahwa sudah. buku Pak Mubarok menghasilkan pundi-pundi? Ya ada royalti yang kita terima tiap setengah tahunan. Jadi buku tentang kualitas pelaporan keuangan itu ya setiap setengah tahun itu dapat info. Berapa digit Pak? Rahasia. Ini buat motivasi masyarakat atau mahasiswa atau saya loh Pak. Wah, menulis ternyata bisa menghasilkan beberapa digit nih gitu. Ya. Kasih bocoran sedikit. Ya paling nggak, karena ini ya bukan pekerjaan utama sebenarnya, sampingan. Jadi di samping hobi juga ya efeknya ya itu dapat honor lah, penghasilan tadi. Tapi sebenarnya bisa menjadi sebuah penghasilan utama menulis itu sebenarnya ya. Bisa juga mungkin. Alasan mengapa harus menulis? Kenapa Bapak harus menulis? Sebenarnya alasan ya karena gabut ya kalau zaman sekarang. Tapi kan gabut ini zaman sekarang, atau mungkin ketika awal-awal menulis sebenarnya kenapa Bapak terinspirasi ingin menulis gitu? Kalau dulu jadi kan juga pernah nulis ya. Kira-kira ya mungkin kita interaksi. Saya tuh kalau nulis tuh karena tugas Pak. Karena tugas ya. Kalau kuliah dulu ya tugas, kalau nggak ada tugas ya nggak nulis gitu. Ya gitu, salah satunya sama gitu. Sama ya. Seorang penulis seperti Pak Mubarok karena ada paksaan. Ada paksaan. Jadi paksaan terlebih dahulu. Kebetulan sih ya memang salah satu anggota dalam forum komunikasi akademisi penulis kebijakan BI gitu ya. Di singkatannya Forkom Apik BI lah. Nah di situ anggotanya ya hampir semua penulis nasional gitu ya. Penulis nasional. Ya, ada berapa jumlahnya Pak? Wah banyak. Jadi di Tegal ini ada berapa orang misalnya? Atau keresidenan? Yang masuk ke anggota sih kalau di Tegal cuma saya. Kalau yang Undip ada yang di Semarang ya. Gitu ya. Tapi Tegal Pak Mubarok. Iya. Jadi ada forum ya? Forum komunikasi. Akademisi penulis kebijakan. Dia harus menulis
1 bulan sekali? Atau Tidak ada ini sih, tidak ada ketentuan. ketentuan. Iya, Lalu? jadi ada yang sering malah tiap seminggu sekali. Ada yang menulis. Iya, ada yang 1 bulan sekali gitu. Itu yang membuat Bapak 12 artikel tadi? Iya, salah satu. Ya, jadi kita harus dipaksa. Ada gitu wadah ya. yang memaksa itu Iya, salah satunya itu. Gitu. Oke. Tapi memang semua itu harus dipaksa ya Pak ya? Kalau Iya. nggak dipaksa, tidak ada deadline. Iya, seperti mahasiswa lah. Kalau nggak ada UTS UAS ya nggak belajar gitu ya. Iya betul. Kalau nggak dipaksa, nggak ada nggak nulis tugas seperti gitu kita ya. mungkin ya. Ya tadi misalnya orientasi tidak ada yang mendorong profit. Kalau menulis dapat penghasilan. Iya. Tapi kalau nggak nulis nggak dapat. Itu bisa jadi satu kenapa kita harus menulis begitu Nulis, ya. iya. Ya, dan yang lainnya ya sebenarnya kalau menulis itu kan kita bisa menambah wawasan ya, pengetahuan gitu ya. Jadi paling tidak kalau memang kita mau menulis suatu kasus gitu ya, ya paling tidak kita akan mencari referensi gitu ya. Referensi terbaru dari berbagai sumber gitu ya. Kemudian kita ramu, kita gabung-gabungkan sampai membuat artikel dalam beberapa halaman gitu ya. Dan ya akhirnya kita menjadi tahu ya tentang kasus itu gitu. Akhirnya menjadi paham secara tidak hanya secara mungkin kasat mata, mungkin lebih dalam ya Pak ya. Dalam lagi gitu. Nah kalau Pak Mubarok lebih spesifikasi tulisan apa misalnya? Keuangan UMKM tadi atau apa? Kayak misalnya saya basically ya hanya baru di situ misalnya ekonomi Islam ya atau bank syariah. Nah kalau Pak Mubarok misalnya spesifikasinya apa? Ya jadi kebetulan kalau di kebijakan BI itu kan ada kebijakan terkait dengan ekonomi syariah gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sih kebijakannya, cuma kalau saya itu lebih melihat dari sisi syariahnya gitu ya. Oh jadi sisi syariahnya. Iya. Dan hari ini Pak Mubarok mengajar ekonomi Islam atau ekonomi syariah? Akuntansi syariah. Akuntansi syariah ya, akuntansi syariah. Jadi ada korelasinya ya? Ada korelasi. Tulisan Bapak dengan ketika Bapak mengajar. Apalagi sekarang di akuntansi kan ada mata kuliah baru yang namanya ekonomi dan bisnis syariah. Ini ada kaitannya mungkin dengan kebijakan BI terkait dengan ya kebijakan. Berarti Bapak fokus di situ. Gitu. Bapak fokus di BI tapi fokusnya di ekonomi. Lebih banyak ya tulisannya ke situ gitu. Dari 12 artikel itu? Ya sebagian Sebagian gitu ke sana. Oke. Sesuatu yang ingin ditulis oleh Bapak, oleh Pak Mubarok nih, yang belum tersampaikan sampai hari ini, ya ingin sekali ditulis. Kayaknya tuh kalau sudah itu ya kayak hal yang membahagiakan gitu, ketika sudah berhasil menulis itu. Ada tidak yang? Ya salah satunya mungkin ini ya. Jadi ya namanya dosen gitu ya. Itu kan paling tidak harus bisa memuat tulisan yang di jurnal yang terindeks Scopus gitu ya. Memang ini saya belum gitu ya, karena ya kalau menulis itu kan memang konsentrasinya harus penuh gitu ya. Berarti Scopus ya Pak? Iya. Gitu. Karena kaitannya dengan? Ya dengan Tridharma juga. Tridharma gitu ya. Oh berarti lebih ke Tridharma ya. Ingin sekali Bapak tulis. Iya. Kaitannya dengan apa Pak? Yang ingin Bapak tulis sebenarnya? Sudah ada rencana atau belum? Ya tentunya dengan ini ya, dengan bidang S3 saya yang kaitannya dengan keuangan ya, investor institusi gitu ya. Itu juga nanti arahnya ke situ. Kemudian juga ya kita tahu saya juga ngajar di manajemen keuangan. Jadi tema-temanya ya kaitannya dengan manajemen keuangan, pasar modal, istilahnya investasi dan sebagainya. Oke, disertasi Bapak kaitannya dengan itu. Iya, dengan itu gitu. Jadi ada ya ingin sekali ditulis gitu ya, agar bisa tembus ya Pak. Iya. Scopus. Saya doakan semoga terrealisasikan. Oke. Ternyata itu disertasi ya, intinya target yang sesuai dengan disertasi yang target yang ingin sekali terrealisasikan. Ada linearitas lah istilahnya. Jadi antara ngajar, antara judul istilahnya tema disertasi sama jurnal atau publikasi yang harus dimuat, harus diberikan. Pak Mubarok, kita ada Q&A dan tanya jawab, tapi kita tanya jawab cepat dulu ya. Nah, jadi harus jawab cepat. Boleh. Oke, kita jawab cepat. Jangan terlalu lama menjawab. Bapak Mubarok, dosen akuntansi, program studi akuntansi ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertanyaannya Pak, oke. Menulis di rumah atau menulis di kantor? Di rumah. Berarti di kantor tidak nyaman? Ya karena mungkin
ya namanya kadang terganggu gitu ya, sering ngobrol dan sebagainya karena ada urusan yang lain. Atau saya kadang Akhirnya ketuk pintu ya Pak. Iya. Jadi lebih di rumah. Di Iya. rumah ada keluarga tentunya ya. Ada keluarga, tapi kan ada waktu-waktu tertentu yang Infonya anaknya kembar ya Pak? ya anak yang 2 dan ketiga itu Ketiga kembar. itu kembar ya. Aduh, saya penasaran. Perempuan tapi ya Pak? Perempuan. Perempuan kembar. Sedang di rumah tapi ini ya. Lagi mondok. Lagi pondok. Ya, Jadi tidak selama. di rumah ya. Jadi memang di rumah lebih tenang mungkin ya. Lebih tenang. Lebih tenang dibandingkan di kantor. Oke, pertanyaan kedua Pak. Sepi atau keramaian? Sepi. Kenapa? Bapak tidak suka yang ramai kayak gitu? Di kampus kan ramai Pak. Ya tergantung ya. Tergantung, artinya kalau memang dunia menulis ya saya lebih senang sepi gitu ya daripada harus Tapi kalau dalam keseharian gitu misalnya lebih nyaman sepi atau tidak suka keramaian karena mengganggu konsentrasi atau seperti apa? Iya, jadi kalau memang kaitannya dengan kerjaan gitu ya, itu mungkin lebih konsentrasi, senang dengan sepi gitu ya. Nah, sepi. Gitu. Ke pantai sendirian jalan kaki. Enggak gitu. juga Enggak kalau juga. kalau itu wisata gitu. Tapi ada loh Pak, saya suka sekali kalau ke pantai itu sendirian saja jalan gitu. Yang biasanya tempat-tempat inspirasi itu di mana Pak? Oh gitu. Inspirasi ya biasanya sih ya Di dengan rumah. Ya di rumah ya Pak ya. di rumah dengan Ya, membaca buku itu dengan baca inspirasinya buku, dari inspirasi. situ gitu. Ya. Tidak memandang sesuatu objek apa begitu. Ya kadang-kadang bisa juga sih, bisa juga pas sholat ada inspirasi gitu juga. Oh pas ada sholat ya kita ada inspirasi Atau ketika dalam doa. dalam kesepian gitu. Dalam kesepian. Jadi Bapak lebih suka sepi-sepi ya Pak ya. Kalau saya sepi, saya tiap hari sepi Pak di rumah. Jadi nggak enak pokoknya. Yang selanjutnya, bakso atau soto? Soto. Oh gitu. Iya, jadi soto kan ciri khas bukan Tegal ya. Jadi Tegal ada ini ya, ada ciri khas soto. Salah satu jenis soto, Sedap soto Malang Tojo. gitu ya. Suka sekali dengan soto juga, Tojo. iya, karena ada campuran nasinya biasanya. Jadi kalau bakso nggak ada nasinya. Seringnya kan nggak ada gitu ya. Jadi Bapak orang Jawa sekali ya. Iya. Kalau makan itu harus pakai nasi. Ada yang kenyang-kenyang lah kayak gitu. Lebih suka menulis atau mengajar? Kalau mengajar kan berarti menyampaikan. Kalau nulis kan memang harus pilih salah satu. Mengajar ya. Berarti Bapak menulis selama ini? Apa ya? Ya kalau mengajar kan memang tugas gitu ya. Kalau misalnya diminta untuk memilih suatu ketika ternyata harus memilih misalnya, lebih nyaman menulis atau mengajar? Menulis mungkin ya. Menulis. Karena karena basic yang dibangun awal menulis. Iya, jadi kalau menulis itu kan memang tertantang gitu ya. Tertantang dalam artian kita harus dipaksa mencari referensi dan hal-hal yang baru itu ya menjadi muncul gitu ya. Oke. Jadi kalau ngajar itu kan ya habis itu. Jadi setelah menulis punya referensi, punya materi gitu ya. Kita ajarkan kan. Tapi gitu biasanya ya. menulis itu menulis atau mengajar itu bisa jadi inspirasi ya Pak ya. Ketika kita mengajarkan menyampaikan informasi dapat input dari mahasiswa. Iya bisa. Jadi dari banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu ya, yang kadang-kadang tidak terduga itu juga menjadi dasar untuk belajar lebih lanjut ya, mencari hal-hal yang jawaban dari mahasiswa tadi gitu ya. Jika tidak nyaman atau tidak suka nih, Bang Baru pastilah ya pernah tidak suka dengan sesuatu. Lebih suka menyampaikan, langsung ngomong di depan, bukan ngomong di belakang ya Pak. Atau diam saja. Lebih suka ngomong di depan atau menyampaikan langsung atau lebih baik diam? Karena Pak Mubarok ini karakternya pendiam sekali Iya. nih kalau saya lihat. Jadi pilihannya yang terakhir tadi, diam. Jadi membiarkan kezuliman Membiarkan. itu. Jadi Iya. banyak diam ya. Iya. Jadi memang kalau diam itu kan termasuk ini ya, yang terakhir itu ya, tahapan terakhir dari Tapi walaupun nahi mungkar gitu apa ya. yang terjadi tetap diam ya. Ya tentunya dalam level-level tertentu gitu ya. Kadang-kadang ya seperti itu. Jadi lebih senang diam ya. Karena Iya. seperti tadi bilang bahwa suka yang sepi-sepi diam. Oke, kita coba Q&A. Ya, ini dari masyarakat FEB ya, atau FEB lover. Pak, mengapa ingin menulis? Ada tidak moodnya atau membangun moodnya seperti apa? Ya jadi
seperti tadi ya yang saya sudah sedikit jelaskan bahwa memang dunia menulis itu dunia yang harus ada ketekunan, konsentrasi gitu ya. Mencari sumber itu kan ya perlu konsentrasi gitu, Dan sehingga kesabaran ya Pak ya. iya, sehingga kadang-kadang juga ya kita harus paksakan gitu ya. Ada hal-hal yang memaksa kita untuk itu gitu ya. Oke. Kadang-kadang kayak misalkan mahasiswa mungkin memaksanya berupa tugas gitu ya. Akhirnya dia semangat untuk menulis gitu ya. Oke, kita lanjut ke Q&A ya. Ini dari mahasiswa ya, dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ada beberapa pertanyaan nih dari mahasiswa, Pak. Oke. Pertanyaan yang pertama. Pak, mengapa ingin menulis? Ada tidak moodnya atau membangun moodnya seperti apa? Membangun mood ini yang gak susah nih. Gitu ya. Jadi memang menulis itu sesuatu yang perlu siapkan waktunya gitu ya. Jadi harus meluangkan lah ya. Iya, meluangkan waktunya. Jadi kan kita bisa menulis karena ada bahan gitu ya. Nah, untuk mencari bahan itu kan ya butuh konsentrasi ya, mencari sumber-sumber apakah di buku, di internet dan sebagainya gitu ya. Ya berarti harus ada tekad yang kuat gitu ya. Dipaksa tadi sepertinya? Iya, jadi dipaksa misalkan saya punya target, pokoknya setiap bulan paling tidak 1 artikel dimuat di koran harian misalkan Radar Tegal atau yang lain gitu ya. Jadi punya orientasi ya, bahwa saya ingin show up. Iya. Boleh ya? Iya, boleh. Karena sekarang kalau kita lihat ya opini ya yang ada di koran-koran sekarang kan sudah ada ada fotonya gitu. Kalau dulu hanya nama sama tulisan, sekarang sudah ada fotonya. Sekarang ada fotonya? Iya, jadi hampir. Saya nggak pernah ngeliat foto saya, Pak. Iya, jadi baik koran online atau mungkin tercetak itu sudah ada itu. Jadi sudah ada foto kita. Iya, jadi itu merupakan daya tarik tersendiri juga bagi kita gitu ya. Seakan-akan ya dengan itu orang tahu lah bahwa tulisan kita, nama kita dan foto kita gitu ya. Ada di situ. Gitu, iya. Oke, Pak, yang selanjutnya nih, yang kedua, saya itu bingung. Kenapa menulis itu malas ya, Pak? Pengennya main HP. Nah, bagaimana cara menghilangkan malas? Sama nggak sih pertanyaan? Bagaimana biar menghilangkan malas itu gitu ya? Karena memang malas katanya. Ya sebenarnya mirip ya dengan tadi yang yang tadi sudah ditanyakan gitu ya. Jadi jawabannya ya hilangkan kemalasan, kita paksa dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau misalkan ya kita tahu lah, misalkan dalam dunia mahasiswa gitu ya, itu biasanya kan juga seperti itu gitu ya. Kita baru akan mengerjakan apa kalau misalkan ada tugas gitu ya, ada ujian misalkan apakah tengah semester atau akhir semester gitu ya, baru kita lakukan. Kalau misalkan nggak ada pemaksaan seperti dalam tanda kutip gitu ya, itu biasanya ya semuanya juga malas gitu ya. Tapi kalau misalnya membangun motivasi mungkin, membangun motivasi diri agar kita mau menulis itu biasanya seperti apa, Pak? Ya seperti misalkan pengalaman pribadi saya ya untuk membangun motivasi tadi itu karena tadi misalkan saya masuk di dalam tadi ya forum komunikasi akademisi penulis kebijakan BI gitu ya, di mana memang teman-teman di situ atau anggota dari forum tadi itu adalah kebanyakan penulis lah atau semuanya penulis lah, apakah itu nasional atau mungkin lokal gitu ya. Dari situ kemudian terpacu gitu ya. Kalau tidak menulis malu ya. Iya, jadi ada dorongan gitu ya dari teman-teman kita yang kemudian ya mau tidak mau akhirnya gitu, walaupun ya kualitas tulisan kita mungkin lebih rendah, tapi paling tidak ya dari situlah kemudian kita semangat untuk menulis. Kita semangat gitu ya. Dan kita belajar untuk menulis. Iya. Oke. Nah, ini untuk pesan ya. Jadi ada nggak sesuatu yang disampaikan kepada FEB lover yang hari ini mungkin sedang menyusun skripsi ya, yang malas-malasan untuk menulis, karena ini bagian dari tugas ya, menulis. Ada tidak yang ingin disampaikan, Pak? Ya mungkin saran dari saya untuk para mahasiswa yang lagi skripsi gitu ya, atau yang ingin menulis bisa, atau yang ingin menulis secara umum tadi gitu, dalam artian kita mencoba untuk
menimbulkan tekad ya, menumbuhkan tekad agar kita bisa menulis, karena tadi banyak manfaat yang akan kita terima gitu ya ketika kita menulis. Jadi wawasan kita meningkat, pengetahuan kita meningkat, kemudian juga apa istilahnya ada kepuasan tersendiri lah gitu ya, kepuasan tersendiri. Jadi secara umum eksistensi kita juga mungkin dilihat lah, diperhitungkan gitu loh. Ya tentunya dengan menulis ada sesuatu yang bisa kita curahkan ya Pak ya. Iya, jadi itu. Walaupun skripsi berarti mencurahkan tugas akhir ya. Iya, betul. Semangat menulis ya Pak ya. Terus Bapak Mubarok ini menulis. Semoga cerita tadi bisa menginspirasi kita semua. Iya, amin. Termasuk saya. Terima kasih atas waktunya Pak Mubarok. Terima kasih juga. Sehat selalu. Alhamdulillah. Semoga saya terus bisa menulis seperti Pak Mubarok. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.